Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Yaitu tentang berbagai wujud benda. Masih belajar tentang modul ya. Nah, kita lihat di sini. Benda-benda di sekitar kita sangatlah beragam ya. Benda-benda tersebut terdiri atas berbagai macam bentuk, ukuran, dan warna. Selain itu ada pula benda-benda di sekitar yang dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Ya, sebenarnya ini sudah Pak Ahmad pernah bahas di kelas ya. Wujud benda itu ada berapa? Ya, ada tiga ya. Nah, wujud benda itu ada 3. Yang pertama itu benda padat ya. Benda padat ini seperti meja, lemari, papan tulis, dan kursi, termasuk benda padat. Nah, benda padat mempunyai sifat yang diantaranya memiliki bentuknya tetap ya, tidak berubah. Ingat ya, meski dipindahkan kemanapun, benda padat tersebut bentuknya tetap ya, tidak berubah ya. Jika kita mengambil sebuah pulpen dan buku dari lemari, kemudian kita pindahkan ke meja, buku dan pulpen tersebut tidak akan berubah bentuknya ya. Benda padat dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu seperti ditekan, dipahat, dipotong, diraut, digergaji, dibor, dan sebagainya yang dapat merubah bentuk dengan menggunakan alat-alat tertentu. Contohnya nih, misalkan pada meja awalnya adalah kayu ya, kemudian dipotong dan dipahat menjadi meja ya. Ya. Benda yang selanjutnya itu wujud benda selanjutnya adalah benda cair ya. Nah, contoh benda cair apa? Yaitu air, oli, madu, dan lainnya seperti sirup, minyak ya. Salah satu sifat benda cair adalah bentuknya itu selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya misalkan kalian punya air di gelas ya, 1 gelas air. Nah, air itu kalian pindahkan ke botol, maka airnya akan berubah bentuknya mengikuti wadahnya, yaitu mengikuti botolnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian wujud benda yang ketiga yaitu adalah benda gas ya. Nah, oke, sebelum masuk ke benda gas, ada sifat lain dari benda cair selain mengikuti bentuk wadahnya, yaitu sifatnya yaitu antara lain adalah memiliki volumenya yang tetap ya. Meskipun benda cair bentuknya berubah-ubah ya, seperti misalkan dari gelas dipindahkan ke botol ya, itu volumenya tetap sama. Air yang dituangkan ke botol kemudian dituangkan ke dalam gelas itu bentuknya akan berubah, tetapi volumenya tetap sama ya. Kita bisa coba sendiri di rumah nanti ya. Lanjutnya benda gas. Benda yang tidak dapat kita lihat ya, tetapi kita dapat rasakan, disebut benda gas. Contohnya udara atau oksigen ya. Ini udah pernah Bapak bahas ya di kelas ya. Nah, contoh perilaku yang tidak sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila di rumah ya, antara lain yang pertama, tidak melaksanakan ibadah. Nah, siapa di sini yang belum atau yang sholatnya masih bolong-bolong? Kadang maghribnya sholat, isanya enggak. Johor asar sholat, subuhnya enggak. Sholat itu 5 waktu ya. Subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya ya. Nggak boleh melalaikan sholat atau tidak boleh meninggalkan sholat. Kita sebagai umat Islam itu wajib sholat ya. Ibadah kita kepada Allah itu adalah sholat 5 waktu ya. Yang kedua, orang tua tidak berlaku adil kepada anak-anaknya. Yang ketiga, tidak mau mendengarkan nasihat ayah dan ibu nih, terutama untuk anak-anak yang ketika lagi dibilangin sama ayah sama bundanya ya, kalau lagi dinasehati itu didengarkan dengan baik, jangan ngejawab mulu ya. Kalau disuruh sama orang tua jangan nggak ngejawab mulu. Mama, bunda mah. Nah, jangan seperti itu ya. Kita sebagai anak itu harus mengikuti orang tua, harus mendengarkan nasihat ayah dan bunda ya.
Yang keempat, tidak mau bekerja sama dengan anggota keluarga. Yang kelima, selalu memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini yang nggak boleh nih ya. Semuanya di antara ini tuh tidak boleh kita lakukan ya. Kalau kita ingin sesuatu, namun belum bisa dilaksanakan oleh teman kita atau oleh saudara kita, oleh siapapun yang ada di rumah, itu kita jangan ngambek, jangan memaksakan kehendak kita ya. Jadi harus sabar. Nah, lima perilaku ini harus dihindari oleh kita semua ya, karena perilaku ini tidak sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila di rumah. Selanjutnya, kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, lebih gampang ya, kata baku itu adalah ejaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Udah cukup segitu juga betul ya. Kalau kalian bisa hafal semua ini, kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, itu lebih bagus. Tapi kalau kalian jawab cuman kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, itu juga sudah betul. Nah, sumber utamanya kata baku itu dari mana? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa Kamus Besar Bahasa Indonesia singkatannya? Yaitu KBBI, atau disingkat K-nya adalah kamus, B-nya besar, B-nya bahasa, I-nya Indonesia. Nah, kata baku ini umumnya digunakan dalam kalimat resmi ya, baik lisan maupun tulisan. Contoh kalimat resmi seperti apa sih? Seperti pidato ya. Oke, nah, dapat dipahami ya untuk kata baku ini ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar sifat asosiatif. Ya. Asosiatif perkalian ya. Ingat, sifat asosiatif perkalian itu hanya menukar-nukarnya aja, menukar-nukar kurungnya aja. Ya, sama seperti sifat asosiatif penjumlahan. Kita lihat di sini. Sifat asosiatif pada perkalian dapat ditulis sebagai berikut. Dalam kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C ya. Nah, ini contoh yang kita lihat. Dalam kurung 22 kali 16 kali 15 sama dengan 22 dikali dalam kurung 16 kali 5 sama dengan 22 kali 80 sama, nah kemudian sama dengan hasilnya adalah 1760. Nah, contoh lain misalkan Bapak punya di sini ya, misalkan 10 dikali 2 ya, kemudian dikali 5 sama dengan, berarti di sini apa? 10 ya dalam kurung ya 2 ya, ini 2-nya tetap dalam kurung, 2 dikali 5 ya sama dengan 10 dikali dalam kurung 2 kali 5 berapa? 10 ya. Nah, gitu ya. 10 kali 10 ini hasilnya ya. Dengan 10 kali 10 maka cara ngitung gimana? 0 dicoret 1, 2. 1 kali 1, 1. 0 yang dicoret ada berapa tadi? Ada 2. Ada 2. Kita tambahkan di sini. 1, 2. Nah, udah deh hasilnya ketemu. Seperti itu. Gampang kan? Nah, kalau gampang ya, kalian selesaikan atau berlatih di rumah ya. Latihan 1 sampai nomor 5 aja. Nomor 1 dari 1 sampai nomor 5 ya. Oke. Dari 1 sampai nomor 5 aja latihannya ya. Nanti dinilainya di sekolah, di buku tulis ya. Biar Bapak tahu caranya. Oke. Mungkin sekian dulu materi kita hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa harus belajar, jangan main mulu ya. Oke, terima kasih dari Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.